Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sungai Citarum meluap, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bandung terendam banjir dan menyebabkan kemacetan panjang. Pengojek daring se-Cirebon Raya berunjuk rasa meminta pemerintah melindungi mereka dengan regulasi yang jelas. Meski hujan sudah mulai turun di sejumlah wilayah di Jawa Barat, warga Kabupaten Sukabumi, Kota Banjar, dan Kabupaten Tasikmalaya masih mengalami krisis air bersih. Sejumlah ruas jalan utama di Kabupaten Bandung Rabu pagi terendam banjir setelah diguyur hujan malam sebelumnya. Tak sedikit kendaraan yang melintas terjebak hingga akhirnya mogok. Beberapa titik ruas jalan utama di Kabupaten Bandung Rabu pagi terendam banjir dengan ketinggian air 30 hingga 40 cm. Di ruas jalan Dayakolot Bale Endah, tak sedikit kendaraan yang terjebak banjir hingga akhirnya mogok, terutama sepeda motor. Mogoknya kendaraan semakin menghambat arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Pangalengan maupun sebaliknya. Selain ruas jalan di wilayah Dayakolot, ruas jalan Bojong Asih Majalaya hingga Sapan yang menghubungkan Bandung menuju arah Cicalengka maupun Ranca Ekek juga tak luput dari rendaman banjir. Pengguna jalan banyak yang belum mengetahui terjadinya banjir sehingga terjebak di tengah jalan. Kan tadi di Bale Endah, lewat sini banjir. Oh, dari Bale Endah nginap udah banjir gini. Ini baru pertama kali Kang lihat gini, Kang? Pertama, Pak. Belum tahu jalan kayak gini. Banjir di sejumlah titik terjadi setelah hujan deras sepanjang Selasa malam sehingga air Sungai Citarum meluap. Selama 3 bulan terakhir, seluruh wilayah Bandung Raya sempat dilanda kekeringan akibat kemarau panjang. Dengan turunnya hujan kali ini, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan karena ancaman banjir tahunan mulai datang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Curah hujan tinggi menyebabkan tanah longsor di kota dan Kabupaten Bandung, Garut, dan Kabupaten Bogor. Longsor memutus ruas jalan, merusak kebun warga, dan membuat sekolah terpaksa diliburkan. Diguyur hujan deras, lahan sawah di Pasanggerahan, Kota Bandung, longsor hingga menutup akses jalan warga dan merusak aliran sungai. Akibatnya, warga harus melalui akses jalan lain yang jaraknya lumayan cukup jauh. Para petani juga mengalami kerugian karena sawah yang tertimbun longsor sudah siap panen. Turunnya hujan beberapa hari terakhir membuat sebuah bukit setinggi 30 meter di Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung longsor Rabu lalu. Tanah longsor menimbun akses jalan desa menuju Cicalengka dan merusak areal kebun tomat dan cabai milik warga seluas 1 hektar. Untuk menyingkirkan material longsor dari jalan desa, petugas menggunakan alat berat dan menyemprotkan air. Tanah longsor diduga terjadi akibat curah hujan tinggi dan adanya saluran air di kawasan bukit. Video yang direkam warga ini menunjukkan putusnya jalan yang menghubungkan Kecamatan Pendei dan Cabalong Garut menuju Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Akibat seluruh badan jalannya terbawa longsor Rabu dini hari. Badan jalan yang terbawa longsor ke jurang sepanjang 30 meter dan 70 meter lainnya rawan longsor susulan membuat sama sekali tidak bisa dilalui. Apalagi jurang di wilayah ini dalamnya mencapai 50 meter. Hingga hari Kamis jalan yang longsor belum bisa dilalui. Menurut Kepala Desa Toblong, longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur desa mereka Selasa lalu. Warga berharap pemerintah segera menerjunkan alat berat untuk membuat jalur jalan alternatif yang baru. Sebab saat ini warga terpaksa memakai jalan memutar yang memakan waktu 3 jam perjalanan. Jalan ini putus total akses sambungan Desa Toblong ke Desa Sipat. Saya harap ke pemerintah yang terkait segera tindak lanjuti supaya
kendaraan warga masyarakat kami bisa melewati jalan ini. Lahan yang sekarang terjadi longsor ini lahan tanah desa. Ada alternatif ke bawah, paling itu harus menurunkan alat berat untuk membuat akses jalan baru. Hujan deras yang melanda kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor Selasa malam membuat tembok penyangga kolam ikan milik warga yang berbatasan dengan SD Negeri Cisarua 02 ambrol. Akibatnya air bercampur lumpur masuk ke beberapa kelas. Pihak sekolah pun memutuskan meliburkan sementara proses belajar mengajar pada hari Rabu. Pemilik kolam ikan telah menyatakan akan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Tim Liputan melaporkan. Kandang pada sebuah peternakan ayam di Cianjur Kamis pagi ludes dilalap si jago merah. Akibat kejadian ini ribuan ekor ayam mati terpanggang api. Kandang ayam seluas 50 meter persegi pada sebuah peternakan ayam di Kampung Pasir Pokor, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur ini ludes terbakar pada Kamis pagi. Petugas pemadam kebakaran yang datang hanya melakukan pendinginan sisa-sisa kebakaran. Diduga kebakaran berasal dari kebocoran gas yang digunakan sebagai pemanas kandang. Akibat kebakaran ini, 3.000 ekor ayam mati terpanggang. Unggah video di media sosial, belasan warga negara Indonesia asal Jawa Barat meminta tolong ke pemerintah untuk dibebaskan dari wilayah Myanmar karena disekap oleh pemberi kerja mereka. Di Myanmar, para pemuda warga negara Indonesia ini dipekerjakan sebagai penipu online. Belasan orang warga negara Indonesia dari berbagai daerah di Jawa Barat dan luar Jawa Barat ini mengunggah sebuah video permohonan agar pemerintah Indonesia membebaskan mereka yang disekap di wilayah Myawaddy, negara Myanmar. 6 orang diantaranya adalah warga Kabupaten Sukabumi asal Kecamatan Kebon Pedes dan Kecamatan Cirenghas. Ke-6 orang itu bernama Samsul Hasan, Asep Muhsin Alatas, Ahmad Junaidi, Angga Mulyana, Ridan Anugrah, dan Sopyan Jamil. Dalam video, mereka mengaku disekap selama 2 minggu dan sering mendapat siksaan dari pihak perusahaan yang mempekerjakan mereka. Menurut ayah dari salah satu korban, Ridan Anugrah, sang anak diajak bekerja di Thailand oleh temannya dengan iming-iming penghasilan sebesar 12 hingga 13 juta rupiah per bulan. Namun ia tidak mengetahui apa pekerjaannya. 4 bulan setelah berangkat, tiba-tiba ia mendapatkan kabar anaknya disekap di Myanmar. Ia pun berharap Ridan bisa segera kembali ke tanah air. Awalnya emang diajak oleh teman yang namanya Indonesia R. Setelah itu karena memang anak saya itu dekat sama teman tersebut yang mengajar Thailand, maka percaya saja gitu. Percaya kejadiannya memang tidak sesuai apa yang kita harapkan gitu. Jadi harapan orang tua Ridan segenap yang ada di Myawaddy agar segera pulang. Menurut Serikat Buruh Migran Indonesia yang saat ini mengadvokasi para korban, dari data sementara ada 7 orang warga Sukabumi dari total 11 orang dalam video yang beredar di media sosial. Namun jumlah korban kemungkinan bertambah karena ada 2 laporan tambahan. Meski awalnya dijanjikan bekerja di sebuah kantor di Thailand, kenyataannya mereka dibawa ke Myawaddy, Myanmar dan dipekerjakan sebagai pelaku scammer alias penipuan online. Sukabumi sendiri. Orang warga Sukabumi yang berangkat sih banyak, cuman yang pengaduan baru 7 kasus dan sekarang yang ini nambah 2. Jadi 9 Bu ya 9. untuk yang di sana dia dipekerjakan sebagai scam online. Di negara mana Bu? Di negara Myanmar, yang tepatnya tadi Myawaddy yang sekarang negara konflik. Nah, keberadaan mereka itu sudah berapa lama Bu? Dari ada yang sudah baru 2 bulan, ada 3 bulan, ada yang 5 bulan. Jadi tidak sama gitu, ada beberapa tahapan keberangkatan.
Saat ini tengah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak keluarga korban sudah mendatangi pihak kementerian untuk melakukan upaya pemulangan para korban yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ratusan pengemudi ojek online Cirebon Raya berunjuk rasa menuntut perbaikan nasib Rabu lalu. Mereka kecewa pemerintah terus mengulur waktu dan tidak membuat regulasi yang tegas melindungi kepentingan pengemudi ojek online. Dengan membakar ban bekas, ratusan pengemudi ojek online se-Cirebon Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan rumah dinas Bupati Cirebon Rabu siang. Mereka juga membawa spanduk hingga poster yang mengungkapkan kekecewaan atas kurangnya perhatian pemerintah terkait nasib pengemudi ojek online. Tidak adanya payung hukum hingga regulasi yang tak jelas membuat nasib para pekerja jasa antar jemput daring ini semakin sulit. Masa kemudian bergeser ke depan gedung DPRD. Mereka mendesak pemerintah dan DPR segera membuat aturan mengenai tarif hingga jaminan keselamatan bagi para pengemudi ojek online. Yang sangat kami kecewakan selama ini bahwa pemerintah tidak benar-benar serius membuatkan payung hukum yang jelas. Yang kedua, pemerintah kalah dengan aplikator. Contohnya, selama ini ada salah satu yang hilangkan double holder. Itu kan sangat membebankan untuk kami ojek online. Dengan potongan tarifnya juga semenang-menangan. Yang udah diatur oleh pemerintah itu 15% sampai 20%. Sampai saat ini hampir 40% potongan tarifnya setiap transaksi. Jadi sangat merugikan. Sangat merugikan. Prihatin juga ketika ada teman-teman kami yang kecelakaan itu tidak di-cover oleh apapun. BPJS pun nggak ada. Banyaknya aplikator yang bersaing menawarkan harga lebih rendah membuat pengojek daring kian merana. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menjanjikan akan segera memanggil perusahaan aplikator untuk membicarakan tuntutan para pengojek. Namun demikian, persaingan antara aplikator inilah yang justru sebetulnya berdampak gitu kan. Sebetulnya bukan di ranah pemerintah karena pemerintah tidak menentukan tarif ojek online gitu kan. Tapi di aplikator. Dan kami juga akan mencoba untuk memanggil nanti mengundang para aplikator yang beroperasi di Kabupaten Cirebon kaitan dengan tadi aspirasi masalah kesehatan, masalah kecelakaan. Sempat ditemui anggota dewan, masa pengunjuk rasa pun membubarkan diri dengan tertib. Mereka berjanji akan menggelar aksi serupa jika tuntutan tidak dipenuhi. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.